Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Meiza Luna Loreno dengan NPM 233515516011 dengan absen 5 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah kebijakan kependudukan untuk memenuhi tugas satu saya dengan dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Ibu Eka Fadila SIPMA. Yaitu materi yang akan saya bahas adalah sifat kebijakan kependudukan. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan apa itu kebijakan kependudukan, bagaimana sifat dan tujuannya, lalu mengapa kebijakan ini penting dalam konteks pembangunan. Dan saya akan membahas juga peran pemerintah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di era globalisasi. Kebijakan kependudukan merupakan seperangkat alat strategis yang dirancang untuk mengatur dinamika penduduk dalam suatu wilayah, baik dari segi jumlah, distribusi, maupun kualitasnya. Dalam konteks ini, kebijakan kependudukan memiliki dua sifat utama, yaitu kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung. Kebijakan langsung adalah kebijakan yang secara eksplisit ditujukan untuk mempengaruhi angka kelahiran, kematian, atau migrasi. Contoh paling nyata dari kebijakan langsung adalah program pelayanan kontrasepsi yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran. Program ini biasanya mencakup penyediaan alat kontrasepsi secara gratis atau bersubsidi, penyuluhan keluarga berencana, serta kampanye nasional untuk membatasi jumlah anak. Keberhasilan kebijakan ini tergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan menerima pesan-pesan yang disampaikan. Sebaliknya, kebijakan tidak langsung bekerja melalui mekanisme yang lebih halus dan sering kali melalui pengaruh sosial ekonomi. Misalnya, kebijakan pencabutan subsidi bagi keluarga yang memiliki lebih dari 2 anak. Walaupun tidak melarang secara eksplisit untuk memiliki anak lebih dari 2, kebijakan ini memberikan sinyal ekonomi yang kuat agar masyarakat berpikir ulang sebelum menambah jumlah anak. Contoh lain dari kebijakan tidak langsung adalah peningkatan akses pendidikan perempuan yang terbukti berdampak besar pada penurunan tingkat kelahiran. Tujuan utama dari kebijakan kependudukan adalah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan ini dirancang agar setiap individu memiliki ruang dan kebebasan untuk membuat keputusan terbaik terkait kehidupannya, termasuk dalam hal pernikahan, jumlah anak, dan tempat tinggal. Namun demikian, kebijakan pengendalian kelahiran tidak akan efektif tanpa disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas hidup mencakup akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan ekonomi yang setara. Pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, sementara kesehatan yang terjaga akan meningkatkan produktivitas. Peluang ekonomi yang terbuka luas akan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan sejahtera. Kebijakan kependudukan tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas penduduk. Mengapa kebijakan kependudukan itu penting? Karena salah satu tugas dasar pemerintah adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan warganya hidup sejahtera. Namun, pada kenyataannya, perilaku demografis seperti keputusan untuk menikah, memiliki anak, dan berpindah tempat tinggal adalah hasil keputusan individual. Masing-masing individu bertindak berdasarkan keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Masalah muncul ketika semua individu mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, ketika banyak orang yang memilih tinggal di kota karena peluang kerja yang lebih besar, maka kota akan menjadi terlalu padat, mahal, dan kualitas hidup juga bisa menurun. Disinilah peran pemerintah menjadi penting, yaitu menciptakan kebijakan yang mendorong individu untuk membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan dirinya tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam menyusun kebijakan kependudukan, ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan. Pertama itu adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu mencakup tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Penduduk yang banyak tetapi tidak memiliki kualitas juga bisa menjadi beban ekonomi dan sosial. Yang kedua itu adalah stabilitas sumber kehidupan. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pangan, energi, air bersih, dan perumahan yang layak. Lalu yang ketiga adalah ketersediaan lapangan kerja. Penduduk yang produktif tidak hanya terserap dalam dunia kerja, akan menjadi sumber ketidakstabilan. Lalu yang terakhir, yang keempat itu adalah standar kehidupan. Apakah masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi? Peran pemerintah dalam kebijakan kependudukan tidak terbatas dalam perumusan kebijakan semata. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di masa lalu. Isu kependudukan sering dianggap sebagai urusan eksklusif pemerintah pusat. Namun dengan adanya otonomi daerah serta pengaruh globalisasi ini dan demokratisasi, kini banyak pihak non-pemerintah seperti LSM, dunia usaha, dan perguruan tinggi turut berperan dalam proses ini. Peran pemerintah telah bergeser menjadi fasilitator dan pengaruh. Kebijakan kependudukan yang baik harus disusun secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta responsif terhadap kondisi dan kebutuhan lokal. Pendekatan top-down tidak lagi cukup, diperlukan sinergi antara pusat dan daerah, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan-kebijakan lama dan memperbaruinya agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Misalnya kebijakan yang berhasil itu pada era 1970-an mungkin tidak lagi efektif di era digital saat ini. Perubahan pola pikir masyarakat, teknologi, dan struktur ekonomi menuntut kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya bukan hanya soal mengatur jumlah penduduk, tetapi lebih luas dari itu. Ini adalah soal bagaimana kita merancang masa depan bangsa. Penduduk yang berkualitas adalah aset bangsa yang tak ternilai. Jika kita mampu mengelola pertumbuhan penduduk dengan bijak, kita bisa meraih apa yang disebut dengan bonus demografi, yakni kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kita justru bisa terjebak dalam berbagai masalah seperti pengangguran massal, kemiskinan, konflik sosial, dan krisis lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan juga harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Maka dari itu, sebagai akademisi, pembuat kebijakan, maupun anggota masyarakat berperan aktif dalam mendukung kebijakan kependudukan yang cerdas, inklusif, dan berorientasi pada kualitas hidup. Karena masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola sumber daya manusia di hari ini. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.